kesempatan pagi hari ini kami rasakan cemahan dan pertolongan Tuhan. Dari setiap kesaksian yang disampaikan dan diutarakan, kami percaya semua membangun iman, sehingga yang loyo, yang lemah dikuatkan, yang tertutup jalan Allah mendorong kami bahwa masih ada jalan terbuka. Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Terima kasih Tuhan, mengurapi hamba-Mu yang hidup biasa dan hina ini. Biarlah kiranya pengurapan Allah turun, sehingga firman yang disampaikan benar-benar itu mendarat di setiap hati umat Tuhan, dan itu bisa mengubah kehidupan kami. Urapi memberkati setiap hamba-hamba-Mu yang sudah melayani pagi ini. Pemakaian Tuhan terus luar biasa, dan semua untuk hormat kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk terima firman dan mendengarkan suara-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus adalah firman yang hidup. Haleluya. Semua yang percaya katakan amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Tuhan Yesus memberkati Buta Lahatu yang sudah melayani kita dalam puji-pujian dan penyembahan pada kesempatan pagi ini. Saudara diberkati Tuhan hari ini, amin. Sekali lagi saudara diberkati Tuhan, amin. Kita juga bersyukur karena hari kemarin kita juga baru melaksanakan sebuah ibadah yang cukup luar biasa, yaitu ibadah syukuran wisuda saudari Ayu yang diselenggarakan di kafe atau restoran Layar Gading. Semua boleh terjadi dengan luar biasa, dan kita melihat kemarin cukup banyak orang yang hadir, bahkan jemaat GPI Damai hampir semua yang pergi. Kita berdoa supaya jemaat-jemaat kita ke depannya mereka diberkati Tuhan. Kita akan melihat satu firman Allah. Hari ini ada tubuh dan darah Tuhan. Setiap kali kita memasuki bulan yang baru, bagaimana kita ingat cinta Tuhan atas hidup kita. Dalam Filipi pasalnya yang keempat, ayat ke-6 sampai dengan ayatnya yang ke-7. Filipi pasalnya yang keempat, yang ke-6. Filipi 4 ayatnya yang ke-6 sampai dengan ayatnya yang ke-7. Filipi 4 ayatnya yang ke-6 sampai dengan ayatnya yang ke-7. Saudara duduk saja. Kita baca ayat ini saling berbalas-balasan. Saudara baca ayat 6 dan Bapak Gembala membacanya ayatnya yang ke-7. Mari kita baca mulai dari saudara dulu. 2, 3, mulai. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Perhatikan dalam ayatnya yang ke-7, garis bawahi kalimat damai sejahtera Allah. Tema khotbah pada ibadah perjamuan Tuhan pagi hari ini adalah hidup dalam Kristus. Paulus adalah orang yang sering menggunakan kalimat damai, hidup di dalam Kristus, atau menggunakan kalimat damai sejahtera. Jadi kita hidup di dalam Tuhan, kita temukan jawaban. Hidup di dalam Kristus bagi Rasul Paulus sama seperti dia menemukan harta karun rohani yang paling besar dan paling luar biasa. Saya dan saudara mesti hidup di dalam Tuhan. Apapun yang saya dan saudara pergumulan apapun dan bahkan kesulitan apapun, bahkan ada hal-hal yang kita minta, kita nyatakan di dalam doa, kita nyatakan itu lewat permohonan, dan Tuhan pasti akan mengabulkan. Menyatakan keinginan saya dan saudara kepada Tuhan lewat permohonan, saya rasa orang bego pun bisa. Hanya untuk menyatakan kok apa susahnya. Tetapi persoalannya saya dan saudara sudah pernah menyatakan apa belum? Justru hal-hal yang paling kita anggap enteng dan ringan ini kita jarang melakukannya. Kita bilang cuma meminta, kok apa susahnya Bapak Pendeta?
Sekarang pertanyaannya, kau sudah meminta apa belum? Hal-hal yang kita anggap sepele ini sudah kita lakukan apa belum? Justru ini adalah jarang kita melakukannya. Jadi saya dan saudara hidup dalam Tuhan. Apa yang kita minta kita nyatakan dalam doa, permohonan, dan ucapan syukur. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakan itu dalam segala hal, keinginanmu kepada Allah, dalam doa, permohonan, dan ucapan syukur. Bertubi-tubi dari hari kemarin jemaat damai ucapan syukur terus. Kemarin ucapan syukur di restoran, hari ini juga ucapan syukur di gereja. Pokoknya kekristenan selalu diidentik atau dia dekat melekat dengan ucapan syukur. Sakit saja mengucap syukur. Bayangkan, tadi Bu Gembala bersaksi, anak kami baru keluar dari rumah sakit. Benaya ada dalam rumah sakit. Informasi masuk dari saudari Ayu, Bapak, saya punya syukuran hari ini. Bisakah? Sudah pikir-pikir bagaimana? Pasti semua ini majelis dan jemaat ada di lokasi mereka pada bingung-bingung ini. Mereka bilang, ya astaga, kalau Ibu Gembala tidak hadir nih, berarti kita siap-siap untuk melayani. Karena rencana saya bilang sama Ibu Gembala, tunjuk Ibu Marisa atau Ibu Yani. Ibu Yani sudah senyum-senyum di belakang, yang nanti pimpin pujian. Tapi begitu Ibu Gembala, rombongan satu keluarga komplit, lengkap, keluar dari rumah sakit menuju tempat kegiatan. Jemaat semua hati pada lega dan pada senang. Haleluya. Semua karena kemurahan Tuhan. Bapak Gembala bilang sama Ibu Gembala, wah kita jangan lama-lama di rumah sakit nih, kita seperti ikan sarden saja yang dijemur di panas matahari. Kita seperti ikan asin. Coba bagaimana caranya? Kita betul berdoa, tapi coba bagaimana caranya? Tidak lama Ibu Gembala dia keluar pergi ke salah satu apotik begitu. Karena menurut informasi Ibu Talahatu bilang di apotik itu dia racik obat mantap. Jadi kita mau coba-coba dulu Karena pihak rumah sakit, kami bersyukurlah karena rumah sakit sudah kasih semacam cairan sehingga dia ada kekuatan. Tapi tidak mungkin dia telan cairan terus. Sudah mau 8 botol, anak sudah mau kembung, anak sudah bengkak, tidak ada obat yang dikasih. Jadi gelisah. Ibu Gembala ke sana dan bawa obat itu. Sekali minum aja langsung dia minta pulang. Langsung stop. Dokter periksa betul, Benaya sudah bisa pulang. Jadi saya dan saudara bersyukur. Ulang tahun bersyukur, anak sakit bersyukur. Pokoknya ada persoalan, ada masalah, tetap bersyukur. Ada kuasa di balik ucapan syukur. Kita bersyukur, pasti Tuhan bela kita. Bukan dengan persungutan. Saya dan saudara bersungut itu bukan berarti membuka jalan bagi kita. Persungutan hanya menambah problema. Jadi saya dan saudara hadapi dengan santai. Kenapa? Karena Allah yang kita sembah adalah Allah yang luar biasa. Hidup dalam Kristus, apa sajakah yang bisa kita temukan ketika kita ada di dalam Tuhan? Yang pertama, Filipi 4 ayatnya yang ke-6 tadi di sana dikatakan, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakan dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Yang pertama, kalau kita tinggal di dalam Yesus, yang kita temukan yang pertama adalah dalam Kristus kita temukan damai sejahtera. Kita temukan janganlah hendaknya kamu khawatir. Berarti kalimat khawatir ini dia merongrong. Kalimat khawatir ini dia semacam menghantui, dan itu adalah warna kehidupan umat manusia. Kita khawatir. Saudara khawatir dengan apa hari-hari ini? Saudara khawatir dengan apa? Saya dan saudara temukan firman pada pagi hari ini. Biarlah Kristus menjadi patokan.
Dia menjadi semacam pendorong, motivasi bagi saya dan saudara melangkah dan menapaki hari-hari yang sukar ini. Kita khawatir dalam rumah tangga kita banyak kekhawatiran. Dalam pelayanan kita juga banyak kekhawatiran. Ibu Talahatu tadi bersaksi bagaimana mereka ditolong Tuhan. Kami tahu kok siapa mereka. Termasuk jemaat GPI Damai semua kenal mereka. Kita sudah saling tahu kan. Ada saudara yang belum kenal Ibu Talahatu, berarti saudara baru bergabung di tempat ini. Sejauh itu kau memang jemaat GPI Damai, kau tahu siapa mereka. Mereka hidup hanya dari kemurahan Tuhan saja. Mereka hidup hanya dari melayani saja. Jadi kalau jemaat-jemaat yang berkelebihan, saudara bisa bantu yang berkekurangan. Saudara bisa lihat mereka. Itulah hukum Allah, kita saling bertolong-tolong. Firman Allah berkata, bertolong-tolonganlah kalian umat Tuhan. Terlebih dahulu kita melihat mereka saudara seiman. Kita saling tolong-menolong. Yang susah kita bisa hiburkan. Yang berkekurangan kita bisa bantu mereka. Kita melihat di dalam gereja, dalam pelayanan ini ada janda, ada yang perlu kita tolong, kita tolong. Anda tidak pernah kehilangan pahala. Adalah lebih baik berkat memberi daripada menerima. Anda memberi pahala dan upahnya besar. Karena Anda bukan memberi pada hal yang salah. Anda melakukan firman Tuhan. Dalam Kristus kita temukan damai sejahtera. Damai sejahtera adalah hal yang paling kita rindukan dan paling kita idam-idamkan dalam hidup ini. Manusia hari-hari ini kehilangan rasa damai. Manusia hari-hari ini kehilangan rasa sukacita. Sehingga mereka labuhkan dan sandarkan rasa damai mereka pada hal-hal dunia. Mereka pikir pada hal-hal dunia mereka temukan damai. Betul, tidak salah kalau saudara punya uang banyak. Dengan uang saudara bisa beli kasur yang empuk, tapi tidak bisa Anda membeli tidur yang nyenyak. Dengan uang kau bisa beli rumah yang mewah, rumah yang mentereng, 3 lantai lagi. Tetapi Anda tidak bisa membeli nyaman tinggal di rumah. Dengan uang kau bisa pergi kemana saja, kecuali ke surga Anda nggak bisa. Jadi dengan uang ini tentu menjadi pendorong juga bagi kita dan itu bagus. Dengan uang saudara bisa beli makanan yang mewah, makanan yang enak. Tapi Anda tidak bisa beli selera makan. Dengan uang saya dan saudara bisa berbuat apa saja. Tetapi kita lihat ada banyak orang-orang yang diberkati, rasa damai tidak ada. Padahal mereka hidup berkecukupan, mereka hidup berkelimpahan, tetapi rasa damai tidak ada bagi mereka. Saudara pernah kenal yang namanya artis terkenal Amerika Serikat namanya Marilyn Monroe? Siapa yang tidak kenal dia? Artis dengan bayarannya paling mahal. Sekali ceklek saja 14 juta. Ceklek sekali selfie dengan dia. Kau mau berfoto dengan dia sekali ceklek 14 juta. Kau rela membayarkannya. Kau rela keluarkan uang dari kantong. Tetapi kita lihat bagaimana tragis hidup dia mengakhiri hidupnya. Dia bunuh diri dengan minum obat penenang, overdosis. Tidak ada rasa tenang, tidak ada kedamaian. Apakah dia tidak punya uang? Ada uang, artis. Kedamaian hanya kita bisa dapatkan di dalam Tuhan. Saudara hadir ibadah pagi hari ini pasti temukan damai. Anda tidak salah alamat lagi. Kita lihat damai ini barang langka sekarang ini. Rasa damai ini menjadi barang langka, barang yang sulit untuk kita dapatkan dan kita temukan. Sehingga orang rela bepergian kemana saja untuk mencari perasaan damai.
Orang bisa pergi ke tempat-tempat rekreasi untuk menarik nafas, semacam mereka untuk membuang rasa penat dan rasa lelah di sana. Mereka bilang, aku damai di sini. Tapi itu kan sementara. Pulang dari Tanjung kan kembali ke rumah temukan masalah lagi. Kita ada uang, kita pikir aku mau makan ke Solaria, supaya aku bisa temukan damai di sana, supaya sehabis makan aku bisa masuk belanja-belanja, aku bisa lihat apa yang aku bisa beli. Aku mau pesan makanan yang belum pernah aku makan. Kenapa? Karena saudara punya uang. Tidak mengapa, saudara bisa pesan. Tetapi perasaan damai hanya ada di dalam Tuhan. Rasa damai menjadi barang langka bagi saya dan saudara hari-hari ini. Semua informasi media diwarnai dengan kesukaran dan kekhawatiran. Anda mau lihat status orang, Anda mau buka YouTube, maupun Anda mau lihat TV, semua pemberitaannya tentang kekhawatiran. Anda mau lihat TV lokal maupun TV luar negeri, semua pemberitaannya tentang kekhawatiran. Dan semua pemberitaannya adalah menakutkan bagi saya dan saudara. Sehingga dunia dalam berita, dia berubah menjadi dunia dalam derita. Jadi dunia dalam berita berubah menjadi dunia dalam derita. Kenapa dunia hari ini mengabarkan tentang derita? Peperangan, sakit penyakit, bahkan ekonomi juga, sehingga saya dan saudara menjadi sulit. Tetapi pada Tuhan saya dan saudara temukan jalan keluar. Pada Tuhan saya dan saudara bisa temukan damai sejahtera. Damai hanya kita bisa dapatkan dalam rumah Tuhan, saat saya dan saudara mengiring kepada Tuhan. Kita temukan damai. Ada pergumulan, ada persoalan, betul. Tetapi pada Tuhan kita temukan sukacita. Sukacita yang luar biasa. Sukacita yang begitu dalam. Kita bisa dapatkan hanya di dalam Tuhan. Lewat apa? Lewat ibadah. Lewat saya dan saudara bersekutu kepada Tuhan. Jadi damai ini menjadi penting bagi saya dan saudara di dalam melayani pekerjaan Tuhan. Anda mau cari damai di mana? Tidak ada. Anda mau naik gunung, mau turun ke lembah, Anda tidak bisa temukan damai itu. Sehingga ada lagu, ke gunung tinggi-tinggi ku naik-naik, ke lembah ku turun-turun, ku cari damai tidak kutemukan. Tidak salah lagu itu memang diciptakan. Karena kita tidak bisa dapatkan damai di sana. Kita hanya bisa temukan damai di dalam Yesus Kristus. Sekarang ini barang langka damai sejahtera, sehingga semua orang kasih nama damai sejahtera. Ada toko damai sejahtera, ada rumah makan damai sejahtera. Sehingga saudara yang berkata, aku kehilangan damai, saya mau pergi belanja di toko itu. Lalu kau ke sana, Om, aku mau beli damai sejahtera, bisa enggak? Si penjaga toko ini berkata, ya astaga dek, mohon maaf, kebetulan aku juga kehilangan damai. Haleluya. Jadi sama-sama kehilangan damai. Baik si pembeli maupun yang punya toko, sama-sama tidak damai. Dia bilang, mohon maaf dek, ada salah. Loh, Om, saya baca toko Om damai sejahtera. Iya, itu mah namanya toko aja, tapi aku juga kehilangan damai. Bayangkan. Haleluya. Jadi kita dapatkan damai dari mana? Yesus Kristus jawabannya. Kita datang di dalam apa? Dalam doa penyembahan, sehingga saya dan saudara menyembah Tuhan dalam sebuah penghayatan yang dalam, penghayatan yang tinggi. Sehingga si pemimpin pujian tidak lagi menampilkan bagaimana mahirnya dia memimpin pujian. Backup singers juga tidak menonjolkan bagaimana suaranya suara yang bagus. Semua itu berpadu menjadi satu dalam bungkusan roh. Sehingga orang mendengar musik yang kita mainkan, mendengar suara yang kita nyanyikan, meskipun suara fals, tidak mengapa. Kita memuji Tuhan, dan di situ kita dapatkan damai sejahtera. Tadi malam Ibu Gembala coba buka-buka HP. Ibu Gembala lihat
Wah, kita selesai ibadah tadi malam, kita lihat ada jemaat-jemaat yang ikut menyanyi. Ibu gembala bilang, ih ternyata Ayu suara bagus ya. Dia ini siap-siap singer sini kalau suara begini. Jadi selesai acara tadi malam kan pasti ada jemaat-jemaat yang masih duduk menyanyi, memuji Tuhan, sumbang lagu, solo. Mari jemaat-jemaat Tuhan yang rindu melayani, mari. Tidak apa-apa. Biar kau bilang suaraku tidak bagus, Bapak Gembala, kau kasih buat Tuhan nanti ubah jadi bagus. Tidak usah kau minder. Kau bilang, nanti aku malu sama jemaat, suara fals. Jangankan menyanyi, batuk saja fals, batuk. Tetapi di dalam urapan Roh Kudus, fals itu menjadi dia menarik, menjadi asik didengar. Kenapa? Karena sukacita sorga sudah turun, sehingga suara batuk fals semua itu terdengar di telinga umat. Dia seperti suaranya Victor Huta Barat. Seperti suaranya siapa lagi? Seperti suaranya Mita Talahatu. Haleluya. Kebetulan Talahatu sekeluarga tadi bersaksi. Jadi yang pertama, damai hanya kita bisa dapatkan di dalam Tuhan. Yohanes 14 ayatnya yang ke-27. Yohanes pasal 14 ayatnya yang ke-27. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan padamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Damai yang dari Kristus adalah damai yang kekal. Dia bersifat kekal selama-lamanya, selama-lamanya. Damai yang diberikan Tuhan dia kekal. Tetapi kalau damai dari dunia, damai dari suami, damai dari istri, damai dari keluarga, dia bertahan 1 minggu paling lama. Dia bertahan 3 hari paling lama. Tetapi kalau damai dari Kristus kita peroleh setiap hari, kita dapatkan selama-lamanya. Damai yang kuberikan padamu, kata Tuhan, tidak seperti yang dunia berikan padamu. Apa yang dunia berikan padamu hari-hari? Bukankah kekecewaan? Bukankah saudara datang kebaktian ini juga lagi keadaan hati lagi kecewa? Itu yang dunia berikan padamu. Tapi kutawarkan Kristus padamu pagi hari ini. Dia memberikan damai sejahtera padamu. Saudara, adakah saudara datang pagi hari dengan hati yang sudah tidak sejahtera lagi? Karena saudara bersalahan dengan suami, bersalahan dengan keluarga. Tetapi kau datang cari Tuhan, kau melangkah saja di dalam ibadah, kau pasti dihiburkan. Jadi yang pertama, damai sejahtera kita bisa dapatkan di dalam Kristus. Kalau kita tinggal di dalam Tuhan, kita temukan damai sejahtera itu. Ini luar biasa. Saudara tahu waktu Paulus menulis suratan Filipi ini, dia berada di dalam penjara. Tetapi kita lihat kalimat-kalimat yang membangun iman. Kalimat-kalimatnya yang lutut tadinya lutut goyah kini tegak berdiri bagaikan pahlawan. Yang penakut, kata-kata Paulus menghibur dia sehingga dia menjadi pemberani. Paulus tulis kalimat ini Filipi 4 ayat 6 sampai 7 ini suratan Filipi. Dia berada di dalam penjara. Dia ditahan di bawah pemerintahan kekaisaran Romawi. Berada di penjara dengan status yang tidak jelas sebagai tahanan, dan kita tahu dia mati di sana oleh perintah kaisar. Dia dipancung, kepalanya dipotong. Tetapi kita lihat kalimat-kalimat yang menghibur saya dan saudara. Ini kata-kata orang yang ada dalam penjara. Ini kalimat-kalimat orang yang ada di dalam kesusahan sebetulnya. Tetapi kalimat-kalimat yang keluar dari penjara ini luar biasa. Dia menghibur saya dan saudara. Dia tulis surat ini dalam keadaan di penjara. Kaki terpasung, tangan sebelah mungkin terpasung dan tangan sebelah tulis surat. Tapi kata-katanya begitu indah.
Dia tidak tulis surat ini ada di dalam ruangan full AC, sehingga udara sejuk, nyaman. Sebelah kiri pisang goreng, sebelah kanan kopi. Lalu di depan TV sambil tulis surat, nonton TV, rehat sejenak, penat, ambil kopi minum. Tetapi ada dalam penjara, tapi bayangkan luar biasa. Dia masih bisa tulis surat untuk menghibur jemaat yang ada di luar, termasuk jemaat GPDI Damai. Jadi kita dapatkan damai hanya dalam Tuhan. Ini luar biasa. Kita temukan damai. Saudara-saudara yang bergumul dengan berbagai macam persoalan, tetap ada sukacita. Pokoknya beberapa bulan ini, saya lihat beberapa bulan terakhir ini, banyak umat Tuhan yang masuk rumah sakit. Saudari Insos juga kemarin baru keluar dari rumah sakit. Benaya, ada jemaat-jemaat juga yang lain. Anak Natalu sampai hari ini kita doakan. Kita masih harapkan mujizat Tuhan. Kita berdoa supaya kita tegar dan tabah menghadapi pergumulan hidup ini. Itu menjadi semacam duri dalam daging, sehingga semacam persoalannya lain bagi saya dan saudara. Tapi percaya bersama dengan Tuhan pasti bisa. Allah pasti menolongmu dan menolongku. Kita temukan damai hanya di dalam Tuhan. Satu kali diadakan semacam lomba untuk melukis. Diadakan lomba pameran lukisan untuk melukis. Mereka ikut lomba. Panitia berkata, silakan kalian melukis lukisan apa saja, tapi temanya dari kami. Temanya damai. Maka semua orang berlomba-lomba melukis. Ada yang lukis hamparan sawah yang hijau. Ada padi-padi yang hijau dengan sawah yang begitu indah. Udaranya sejuk di pagi hari. Kemudian ada burung berterbangan untuk mereka pergi mencari makan. Ada yang keluar dari sangkar mereka. Ada yang keluar dari sarang mereka. Ada pula yang berterbangan untuk bagaimana mereka mencari makan. Dalam lukisan itu, di pagi hari yang begitu tenang dan sejuk, lukisannya indah sekali. Tetapi ada juga yang melukis di dusun yang kecil, kemudian ada rumah mungil yang kecil. Di samping rumah itu ada semacam aliran air, ada sungai yang mengalir. Indah sekali, tapi pemenangnya bukan lukisan yang dua yang bagus ini. Saudara tahu pemenangnya? Pemenangnya ada satu lukisan, dia lukis itu lukisannya. Dia melukis tentang amukan badai. Badai mengamuk, angin bertiup, awan gelap, hempasan ombak luar biasa. Tetapi di atas batu karang, di mana ada hempasan, di bawah ada hempasan ombak, di atas batu karang itu ada dua sepasang burung camar yang lagi berasik-asikan memadu cinta. Dua ekor burung camar ini tidak pusing. Hempasan ombak, gelombang yang hebat menghantam batu karang di mana mereka bertengger dan mereka berdiri ini, mereka tidak peduli karena batu karang yang mereka berdiri ini pasti mereka yakin kuat sekali. Sehingga mereka dengan tenang sambil memadu cinta. Dan ini adalah pemenangnya, lukisan terbaik. Di saat semua badai dan persoalan menghantam hidup saya dan saudara, kita tinggal tenang. Kita memadu cinta dengan Yesus Kristus. Kita memadu kasih, kita berkata, kau kekasih jiwaku. Jadi saya dan saudara hempasan gelombang, gelombang persoalan, gelombang badai, kita tinggal tenang. Karena Kristus batu karang yang teguh. Saya dan saudara di mana kita berdiri, di mana kita bernaung, Dia adalah Allah pembela kita. Jadi saya dan saudara tidak pusing dengan persoalan dan apapun yang terjadi. Kita percaya pada Tuhan ada jalan keluar. Yang kedua, bagaimana kita temukan damai atau kita tinggal di dalam Kristus, apa yang kita dapatkan selain damai?
yang kita dapatkan adalah saya dan saudara dikuatkan oleh Tuhan. Filipi pasal 4 ayatnya yang ke-13. Filipi 4 ayat 13, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Tuhan bisa mengubah kesukaran menjadi kesukaan. Tuhan sanggup mengubah air mata kesedihan menjadi air mata sukacita. Ada kekuatan. Saudara yang mungkin sudah loyo, mari bangkitkan semangatmu. Ayo kita melayani Tuhan. Ayo kita ke gereja. Ajak keluargamu, ajak saudaramu, ajak kakakmu, ajak adikmu. Mereka yang sudah down, mereka yang sudah patah, mereka yang sudah jatuh dan sudah terlepas dari genggaman Yesus Kristus. Bawa mereka kembali. Jangan biarkan tangan setan menggenggam tangan mereka dan memimpin hidup mereka, sehingga kita lihat bagaimana setan mengarahkan dia pada lubang kebinasaan. Kita bawa mereka, kita ajak mereka, ayo adek, ayo kakak, kita pergi ke rumah Tuhan. Kita mendengar kesaksian tadi malam bagaimana saudari Ayu bersaksi. Ada saat-saat di mana dia stres berat karena tidak ada orang tua. Bapak pergi meninggalkan mereka. Dia berkata bahwa dia hanya bisa dapatkan sukacita saat dia datang cari Tuhan ke gereja. Dia tidak dapatkan di tempat yang lain. Dia mendapatkan kemampuan dan kekuatan. Ada Yesus yang mendorong dia. Yesus yang sama yang kuberitakan padamu pagi hari ini. Saudara mungkin sudah kecewa melihat besarnya persoalan yang kau hadapi, melihat besarnya penyakit yang diderita. Tapi dengarkan baik, ada Yesus jauh lebih besar dari semua itu. Kau sudah kecewa, jalan tertutup, awan gelap yang kuceritakan tadi. Ada hempasan ombak badai persoalan menghantam rumah tanggamu, menghantam pelayanan kita, menghantam kesehatan kita. Tapi ada Yesus, dia berjalan di atas air. Dia menyapa murid-murid karena mereka ketakutan. Tengah malam itu mereka dihantam badai. Mereka ketakutan, mereka bilang, wah Petrus, kita bisa mati di sini nih. Iya, kita pokoknya nyonyo, selesai dah, tamat dah riwayat kita, tidak ada harapan lagi. Tetapi dalam kekalutan dan dalam ketakutan itu, kita lihat Yesus berjalan di atas air, menyapa mereka dengan kalimat, jangan takut, ada aku. Saudara sedang takut, sedang khawatir, dengarkan baik, Yesus menyapamu juga pagi hari dengan kalimat yang sama, jangan takut. Tetap maju, tetap semangat melayani Tuhan. 1 Petrus 5 ayat 7 berkata, serahkan segala kekhawatiranmu kepada Tuhan dan Ia yang akan memelihara engkau. Siapa yang tidak khawatir? Kita semua khawatir. Karena kita masih hidup dan tinggal di dunia. Dunia ini diwarnai dengan kekhawatiran. Kecuali kan kita sudah ada di sorga, mah tidak khawatirlah. Sudah ada di tempat yang nyaman dan sentosa. Kita masih ada di dunia. Dunia ini selalu diwarnai dengan kekhawatiran dan persoalan. Jadi kita juga kadang ikut-ikutan khawatir. Besok mau makan apa ya? Saya mau kerja di mana ya? Saya berkata sama saudari Ayu tadi malam, sekarang sudah mulai pikir-pikir, kau berdoa. Sudah di wisuda toh. Tinggal kau berdoa bagaimana Tuhan tempatkan kau di mana. Dia bilang, apa saya mana-mana saja Tuhan panggil. Oke lah, kalau kau punya iman begitu. Jadi tetap setia melayani Tuhan. Kekhawatiran adalah warna hidup ini. Kekhawatiran adalah gaya hidup ini. Tapi saya dan saudara bisa melangkah. Allah siapkan mujizat bagi kita, sehingga dia bisa tuntun langkah kita dari mujizat satu lepas kepada mujizat yang lain, dari tanda heran satu kepada tanda heran yang lain, sehingga kita hanya geleng-geleng kepala terheran-heran melihat bagaimana Tuhan tolong kita.
Bapak dan Ibu Gembala melihat bagaimana cara Tuhan tolong pelayanan ini. Tolong dan bela jemaat kekasih. Sehingga kalau saudara maju bersaksi, wah sukacita besar. Ini pasti bersaksi tentang kebaikan Tuhan nih. Kita sudah lihat nih. Dari raut wajahnya saja pasti bersaksi tentang kebaikan Tuhan. Kan tidak mungkin dia maju bersaksi, dia bersaksi tentang bagaimana jahatnya hidup. Pasti dia bersaksi, aku ditolong Tuhan, aku diberkati Tuhan. Apalagi kalau dengar dia bilang aku diberkati Tuhan, hari ini aku terima berkat. Itu Bapak dan Ibu Gembala semangat sekali. Jadi saudara jangan bersaksi tentang masalah saja, persoalan saja. Sekali-sekali kau bersaksi tentang kebaikan Tuhan, tentang berkat yang kau dapat. Ada berkat yang kau terima. Sekali-sekali kau maju bersaksi yang begitu ya jemaat kekasih, haleluya. Jangan kau hanya menangis karena masalah. Sekali-sekali kau menangis meneteskan air mata karena kau terima berkat besar. Itu Bapak Gembala senang mendengarnya. Lalu di akhir kesaksianmu kau bilang, Bapak dan Ibu Gembala izin, adakah nomor rekening? Haleluya. Bapak Gembala main-main saja. Sekali-sekali begitu. Kau bersyukur, Bapak Gembala, aku terima berkat Tuhan. Aku baru dipromosikan. Oh luar biasa. Jadi kita bersyukur buat kebaikan Tuhan. Yang terakhir, di dalam Kristus kita terima apa? Selain damai sejahtera, dan di dalam Kristus yang kedua kita damaikan, kita temukan kekuatan. Dan yang terakhir, di dalam Kristus kita menemukan hidup berkecukupan. Filipi pasalnya yang keempat ayat 19. Mari kita baca ayat ini bersama-sama dengan suara yang mantap, supaya saya dan saudara biar mata melek sedikit. Filipi pasal 4 ayatnya yang ke-19. Haleluya. 2, 3 mulai. Allahku akan memenuhi segala keperluan menurut kekayaan dan kemuliaannya di dalam Kristus Yesus. Kita amini firman ini. Firman ini akan terjadi di dalam rumah tanggaku. Firman ini akan terjadi dalam pelayananku. Allahku akan memenuhi segala keperluan. Apa yang masih kurang, Allah tambahkan, bahkan Allah lebihkan. Tuhan bilang nih, aku kasih bonus, tapi Tuhan sudah cukup, semua sudah terisi. Udah dah, kau terima. Ini bonus tambahannya. Aku kasih buat kau. Berkat yang kita terima bonus. Gelar yang kau dapat bonus. Pekerjaan yang kau terima dan kau dapatkan hari-hari ini bonus dari Allah. Itu bukti dari kesetiaanmu melayani Tuhan. Jangan pekerjaan membuat kau undur dan jauh dari Allah. Pekerjaan itu adalah hasil pergumulan. Adalah hasil bagaimana kau setia dengan Tuhan sehingga kau dapatkan itu. Dengan pekerjaan kita bisa memberkati pelayanan. Dengan pekerjaan kita bisa lihat dan topang pekerjaan Tuhan. Bukan dengan pekerjaan membuat kita malas cari Tuhan. Kita berkata sibuk. Kakak kenapa tidak masuk pelayanan dan melayani? Sibuk. Kenapa tidak ibadah? Repot. Bukan repot, repot Bapak Gembala. Loh, kau kan sudah diberkati. Dulu hidup masih kere, setia sekali melayani Tuhan. Rela jalan kaki, sampai rela potong gunung di sana. Biasanya pergi kalau datang sembahyang tidak ada uang taksi, dia jalan potong gunung. Tetapi sekarang kau sudah diberkati, kok kau hilang? Jadi saya dan saudara mari, Allah mencukupi segala keperluan kita. Allah sengaja berikan pada kita 2 tangan, yang kiri dan yang kanan, supaya satu untuk memberi dan yang satu untuk menerima. Jadi berkat yang Allah berikan pada kita juga kita harus belajar berbagi. Ketika perahu Simon Petrus hampir tenggelam karena berkatnya ikan yang banyak itu, dia kode kepada teman-teman yang lain, mari mampir, bagi ikan ini. Belajar berbagi, kalau tidak mereka tenggelam. Allah ciptakan kita 2 tangan, yang kiri dan yang kanan, satu memberi, satu untuk menerima. Jangan 2 tangan yang dipakai untuk menerima semua.
Kita belajar berbagi. Hidup jangan pelit. Jangan cuma tahu menerima tapi tidak tahu berbagi, tidak tahu memberi. Karenanya kenapa setiap kali kita terima sesuatu dari orang selalu kita bilang terima kasih. Hari ini kita terima, besok kita kasih. Hari ini kita terima, besok kita kasih. Kan kita bilang terima kasih. Kalau saudara tidak mau kasih, besok kau cukup bilang aja terima. Haleluya. Jangan kau bilang kasih ya, karena kau pikiranmu aku cuma mau terima aja. Kau tidak mau memberi. Jadi kalau terima sesuatu dari orang jangan bilang kasih, kau cukup bilang saja terima. Jadi berkat yang ada padamu kita pakai untuk melayani Tuhan. Kita pakai untuk berbagi juga. Hidup berkecukupan. Kalau saya dan saudara memberi, Allah juga pasti akan memberi. Kenapa? Karena kita menepati dan menjalankan hukum ini. Berilah, maka kepadamu akan diberi. Jadi Tuhan Yesus memberkati. Biarlah firman ini menguatkan kita semua. Kita masuk dalam pujian penyembahan. Kita sebentar adakan makan dan minum tubuh dan darah Tuhan. Haleluya. Mari kita bersyukur, siapkan hatimu. Kita masuk di dalam doa. Haleluya. Tuhan Yesus baik. Kita angkat satu pujian tadi, ku berharga di matamu. Kita masuk dalam doa firman, kita bersyukur dan kita masuk di dalam doa perjamuan Tuhan. Haleluya.